akan hari ini kita akan membahas tentang model host vector sederhana ya. Jadi kemarin di awal-awal kita sudah belajar untuk mata kuliah topik ini adalah model penyakit ya. Kita di awal sudah belajar tentang model SI, kemudian ada SIR, kemudian ada SEIR, yaitu tergantung dari fenomenanya masing-masing. Kemudian bisa aja di soal ujian kemarin ada yang treatment ya, seperti yang saya jelaskan di kuliah umum. Kemudian juga ada mungkin tambahan lain yang bisa jadi berkembang sesuai dengan kebutuhan dan apa yang kita punya dengan data gitu ya. Data kita punya apa aja, nah itu kita bisa sesuaikan dengan model itu dengan data yang kita punya. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai model host vector sederhana ya. Model host vector sederhana di sini motivasinya adalah karena penyakit itu tidak selalu ditularkan oleh manusia lagi gitu. Jadi manusia ke manusia gitu. Kadang-kadang ini penularannya bisa via vektor. Vektor di sini vektor penularan penyakit. Jadi bukan vektor yang biasa dipelajari di kelas, ada matriks kemudian ada vektor gitu. Tapi di sini vektornya itu adalah vektor perantara yang bisa mentransmisi penyakit ke manusia gitu. Itu di sini definisinya vektor. Nah, jadi ada kalanya penyebaran penyakit itu dilakukan oleh suatu vektor. Misalkan kita mau menganalisis penyakit demam berdarah misalkan, itu jelas yang menjadi vektor adalah nyamuk gitu. Atau misalkan ada yang sejenis dengan itu seperti halnya penyakit kaki gajah, kemudian ada juga penyakit cikungunya gitu ya, atau misalkan malaria juga. Nah, itu yang menjadi landasan atau yang menjadi vektornya atau yang menjadi perantara penyebaran penyakitnya itu adalah nyamuk gitu. Jadi tidak manusia ya. Jadi ini berinteraksinya bukan dengan manusia gitu, tapi dengan nyamuk gitu, dengan vektornya. Ini biasa disebut dengan vector-borne disease. Jadi penyakit yang perantaranya adalah suatu vektor gitu. Nah, kita akan melihat bentuk yang sederhana terlebih dahulu. Ya, ini saya matikan. Bentuk yang lebih sederhana di model vektor. Jadi kita punya model host vector deh ini. Namanya model host vector di sini. Kita kasih nama sebagai model host vector. Jadi yang jadi hostnya adalah manusia. Ya. Pertama kita akan lihat bentuknya. Siapa yang masuk? Dewina. Oke. Bentuknya yang awal itu kita lihat dari bagian nyamuknya aja, dari populasi nyamuknya. Jadi populasinya itu nanti ada dua. Oke, saya bedakan dulu. Dia ada dua populasi di sini. Ada dua populasi. Yang pertama itu adalah populasi manusia. Ini manusia. Ya, manusia kita ya, karena ini yang bentuk sederhana kita bedakan hanya jadi dua saja. Yang pertama di sini S, populasi yang susceptible, kita kasih notasi indeks human agar kelihatan bahwa ini untuk manusia, variabel S-nya. Kemudian I-nya juga kita kasih indeks H, itu untuk manusia gitu. Jadi ini manusia
dibedakan atau diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok orang yang rentan terhadap penyakit dan orang yang terinfeksi terhadap penyakit gitu. Nah, dari sini ini kita punya total populasinya jelas di sini, misalkan saya bilang NH saja, populasi manusianya adalah penjumlahan antara orang-orang yang susceptible dengan orang-orang yang terjangkit penyakit. Oke, ini dari segi manusianya ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan dari sisi vektornya, atau dalam atau vektor aja. Kita nanti bisa global berbicaranya. Jadi kita bilang ini vektor saja. Dari segi vektornya pun kita punya dua buah, kita bedakan menjadi dua buah kelompok. Ya, di sini kelompok pertama adalah vektor-vektor yang dia rentan terhadap kena penyakit. Kemudian ada yang di sini yang sudah terinfeksi oleh penyakit. Ini vektor. Di sini kita punya total populasinya atau NV. NV-nya adalah SV, tentunya di sini SV ditambah dengan IV. Nah, kita punya di sini NH dengan NV-nya adalah satu nilai yang sudah diketahui ya. Jadi ini bisa kita ubah nantinya ke depan bahwa IH atau SIH itu atau SH itu kita bisa ubah menjadi NH min IH itu. Begitupun dengan NV ini atau SV ini juga kita bisa ubah ke dalam bentuk nantinya NV dikurangi dengan IV. Oke, ini jadi catatan ya. Jadikan ini sebagai catatan. Apa yang terjadi di antara kedua populasi ini? Kita akan gambarkan dulu untuk kejadian yang ada di vektor. Di vektor ya. Kita akan lihat kejadian yang ada di vektor. Pertama, ini yang SV saya gambarkan diagramnya, kemudian ini yang IV. Pertama kita akan meninjaunya dari segi ya jelas, pertama adalah demografinya. Nyamuk atau vektor ini kita kita masukkan unsur demografinya karena di bagian ini ada populasinya ya, dia demografinya terbatas gitu. Jadi tidak seluas manusia misalkan. Jadi yang bisa ke jangkauannya yang bisa jauh, tapi SV atau vektor ini jangkauannya sangat dekat. Jadi kita libatkan di sini unsur demografi. Saya punya misalkan rekrutmen rate-nya ada A untuk V ya. Kemudian di SV juga di sini dia mengalami kematian ya. Ada unsur kematian alami, misalkan kita notasikan menjadi mu SV. Nah, lalu berikutnya yang IV ini dia meninggal atau mati ya, nyamuk atau ya kita bisa bilang itu nyamuk aja. Contoh kita ambil misalkan penyakit malaria misalkan ya, kita bisa katakan ini, atau misalkan demam berdarah ya. Ini bilang bahwa yang nyamuk yang terkena penyakit pun ini bisa mati ya, mati secara alami
entah dia sudah punya ya udah habis aja waktu hidupnya ya di situ. Nah, lalu apa yang terjadi antara dari SV ini ke IV? Jadi kondisi atau status apa yang bisa menyebabkan si nyamuk yang si nyamuk yang sehat ya, nyamuk yang sehat, kemudian dia bisa masuk ke dalam kelompok nyamuk yang terinfeksi. Di sini kita akan menggunakan beta ya, atau salah satunya di sini kita gunakan apa? Ya beta atau apa ya, beta aja ya. Biasa kita pakai beta ya. Nah, ada yang berbeda di sini. Kemarin kita pakai apa? C juga ya. C sebagai apa sih interaksinya ya? C, beta, kemudian SV. Nah, ada yang berbeda di sini adalah si SV ini interaksinya dengan siapa gitu. Ya, nyamuk dengan nyamuk lagi, interaksi nyamuk yang terinfeksi itu tidak terjadi apapun gitu, karena di hewan ya biasa saja gitu, vektor yang seperti itu atau misalkan virus yang seperti itu di hewan tidak menyebabkan apapun gitu. Jadi dia dikategorikan sebagai terinfeksi itu kalau si vektor ini dia sudah berinteraksi dengan manusia. Jadi dia sudah, kalau nyamuk misalkan dia sudah menghisap darahnya manusia, baru dia yang manusia jelas manusia yang terinfeksi ya. Manusia yang terinfeksi, sehingga bagian ini dia berinteraksinya SV-nya ini dengan manusia yang terinfeksi. Jadi di sini adalah IH. Oke. Ini adalah IH. Manusia yang terinfeksi. Nah, ini yang terjadi di nyamuk. Ya, yang terjadi di nyamuk. Nah, perhatikan yang terjadi di manusia. Oke, atau saya ini vektor dan manusia aja kali ya, agar tidak ada sekat di antara kompartemen ini. Manusia juga di sini karena kita tadi bicara yang bentuk sederhana, maka di bagian ini kita akan kelompokkan manusia menjadi dua kelompok, SH dengan IH. Oke. Nah, sementara ini yang terjadi antara SV dengan IH di sini, SV dengan IH hanya berinteraksi. Jadi SV ini ya, dia pernah berinteraksi atau menggigit dengan IH. Nah, mana gigitan itu didefinisikan di mana gigitannya? Di sini di C. Jadi C ini adalah beating rate-nya atau laju laju gigitan nyamuknya. Nah, kemudian betanya ini adalah yang suksesnya. Jadi begitu menggigit, nah peluang sukses dia menularkannya itu berapa, itu ada di beta di sini. Ya. Jadi ini hanya garis interaksi. Hanya garis interaksi saja. Nah, apa yang terjadi dengan manusia? Ya. Di manusia ini si S ini ya, dia bisa jadi sebagai kategori orang yang terinfeksi apabila si S ini sudah pernah berinteraksi dengan siapa ini? Oke. Ini pernah berinteraksi dengan vektor, atau dalam hal ini misalkan nyamuk gitu. Jadi ketika nyamuk yang sudah terinfeksi ya, ini menularkan atau
menularkan ke sini, menularkan ke SH, maka yang terjadi itu adalah bagian ini dia akan terkena, ya, akan terkena efeknya. Jadi ini kelompok ini akan si SH ini akan berpindah SH, ya, dia berinteraksi dengan dengan IV. Nah, baru dia akan akan berpindah, ya, kelompoknya yang tadinya dari SH menjadi IV. Nah, pertanyaannya, apakah perpindahannya sama besar dengan yang ada di yang ada di sana, yang di awal C beta, ya? Oke, kalau kita lihat, sebentar ini copot. Oke, kalau kita lihat di situ bahwa C-nya adalah peluang interaksi, kemudian betanya adalah peluang sukses, ya, peluang sukses. Artinya total dari yang nyamuk interaksinya akan sama. Jadi interaksinya akan sama. Ini atau Dela ini keluar masuk, ya. Oke, jadi interaksinya sama di situ, ya. Cuman yang membedakan apa? Ya, transmisinya, ya. Transmisinya. Jadi kalau kita namakan di sini ada kemungkinan transmisi di sini kita, atau bisa dibuat ini apa ya, jangan beta lagi atau gimana, kita bisa bilang untuk yang di PA nya itu apa di sini, sebentar. Oke, C-nya tetap sama di sini karena beating rate sama-sama menggigitnya. Kemudian betanya yang berbeda. Kalau dari sini betanya berapa? Ini bisa bilang misalkan beta 1 kali, ya. Ini beta 1. Kemudian di sini ada beta kedua. Jadi beta kedua itu adalah transmisi untuk di manusia. Kalau di nyamuk beta 1. Beta 1 itu adalah transmisi penyakit di nyamuk. Kalau interaksinya ya sama aja. Interaksinya adalah C di sini, ya. Atau interaksi itu maksudnya di sini laju dia menggigit gitu. Laju penggigitan nyamuk gitu terhadap manusia. Nah, yang saya akan bahas di sini, ini model saya tidak akan melibatkan dulu demografi, ya, karena manusia itu bergerak bebas dulu gitu. Jadi faktor demografinya kita buat abaikan saja terlebih dahulu, antara ya kematian dengan rekrutmen rate di situ. Nah, yang menarik di sini dalam model host vector itu bentuk dari bentuk dari penyakitnya itu dia tidak kebal gitu. Kadang-kadang dia tidak kebal. Jadi orang yang sudah terinfeksi ini ada kemungkinan dia terkena lagi penyakit gitu. Jadi setelah dia terkena satu kali, ya, dia kemungkinan juga bisa terkena lagi. Jadi ini saya kasih tanda ini aja, ya. Tapi kalau ada penyakit yang ternyata setelah terkena penyakit tersebut dia tidak pernah akan terkena lagi, maka garis ini kan berarti tidak ada, ya. Tapi dalam hal sekarang pembelajaran kali ini kita akan melihat misalkan malaria, ya. Kemungkinan dia bisa kena lagi gitu, ya. Jadi bagian ini ada laju kesembuhan dari si IH. Ini ada laju kesembuhan sebesar alfa, katakanlah alfa IH di sini. Alfa IH. Nah, akibatnya
Dari sini kita punya persamaan diferensial. Ini kita tulisnya di sebelah mana ya, atau bikin yang baru. Oke, sebentar. Ini belum saya foto bagian ini. Ya, kita lanjut ke model. Ya. Oke, jadi kita dari bentuk yang tadi kita punya persamaan diferensialnya apa? Persamaan diferensialnya adalah ini untuk manusia terlebih dahulu. Kita punya DSH tadi untuk manusia per DT itu adalah tadi keluar ya. Dia langsung keluar sebesar apa? Min C, kemudian ada beta 2 ya. C beta 2 si SH ini interaksinya dengan si IV yang apa? Vektor ya. Kemudian dari situ ini keluar, kemudian keluarnya ke sini DIH per DT. Ini keluarnya ke sini. Jadi ada C beta 2, kemudian SH, dan IV yang ini, masih yang ini. Lalu ada laju sembuh dari sini sebesar alfa tadi. Dari sini ada laju sembuh harusnya dikurangi ini laju sembuh. Iya betul. Laju sembuh tuh dari sini min alfa, kemudian IH. Ya, kemudian dari sini karena ini negatif sembuh, jadi ke sini positif sebesar yang sama alfa IH. Oke, ini tuntas untuk di manusia. Sekarang kita akan melihat untuk kejadian yang ada di si nyamuknya. Ini kita punya laju untuk si vektor ya. Laju untuk si vektor itu tadi adalah yang pertama recruitment rate ya, karena kita definisikan sebagai apa tadi, di sini ada AH ya, AV ya. Aduh, ini salah, harus dihapus dulu. Oke, ini AV. Dari AV ini ada yang keluar gara-gara dia pernah berinteraksi dengan orang yang sudah terinfeksi. Ya, dia berinteraksi atau menggigit C, ya, laju gigitannya, kemudian laju transmisinya adalah beta 1. Ya, jadi si SV ini akan berpindah ke IV karena dia menggigit orang ini ya, bukan menggigit nyamuk lagi, jadi menggigit orang, IH, menggigit orang yang terinfeksi. Jadi di sini kita punya DIV per DT sama dengan ini ada yang masuk dari C, dari gigitan ya, beta 1 SV, kemudian IH, ini IH. Lalu tadi ada apa? Kematian ya, karena di sini dimasukkan unsur demografi min, mu, di situ mu S SP, dan di sini adalah min mu IV. Ya, ini model yang sederhana ya, yang menggambarkan kejadian penyebaran penyakit dengan adanya peran vektor. Wow, ini hampir habis ya waktunya, 40 menit lagi. Ini biasanya lancar-lancar aja ya, sekarang jadi pada mahal, kuota pun jadi mahal, harusnya dibantu ya. Oke lah, udah nggak usah ya, kita lanjutkan ke sini.
ini ada apa namanya model, tapi tadi catatan kita di sebelumnya bahwa kita punya NH itu adalah penjumlahan SH dengan IH. Oleh karena itu di sini NH dot ya, NH dot itu akan menjadi, atau ini DNH per DT ini akan menjadi SH dot plus IH dot. Hal ini menjadi ya, karena ini konstan ya, kalau kita jumlahkan ini konstan, jadi SH dot ditambah IH dot ini 0, artinya N-nya itu adalah konstan ya, ini konstanta berarti, maka kita akan punya apa di sini, dari sini kita akan punya kondisi bahwa kita bisa mereduksi si SH, kita akan bisa mereduksi SH-nya. SH-nya adalah NH. NH ini kan sesuatu yang sudah diketahui konstan dia. NH dikurangi dengan IH. IH itu adalah masih variabel yang belum diketahui dan ia bergantung pada waktu di sini. Ya, IHT ini. IHT di sini masih bergantung pada waktu. Jadi kita bisa mengatakan ini. Perhatikan, kita juga bisa melihat untuk nyamuk. Si nyamuk itu NV, tadi catatannya adalah penjumlahan antara SV dengan IV. Berarti NV dot itu adalah SH dot di sini ditambah dengan IV dot. IV dot. Artinya, ini juga IV, ini salah, IV. Ini artinya kita punya ini. Coba perhatikan SV IV. Kalau dijumlahkan ini habis dengan bagian ini. Yang ini SV ditambah IV akan menjadi A V min mu NV. Ya. Dan kalau di equilibrium ya, pada saat equilibrium, pada NV dotnya sama dengan 0, ini akan menjadi NV-nya adalah AV per mu. Ini artinya apa? Artinya pada saat T menuju tak hingga, untuk T menuju tak hingga ya, si N ini, NVT ini dia akan menuju ke mana? Ke satu nilai, dan ini juga satu kondisi di mana ini konstan, AV per mu itu konstan. Jadi dari sini kita bisa mengatakan atau bisa mereduksi bahwa SV itu adalah SV itu adalah NV dikurangi dengan IV dikurangi dengan IV. Oke. Nah, sehingga karena SV itu dengan SH itu bisa diketahui kalau kita tahu IH dan IV-nya, maka kita bisa mereduksi bagian model ini menjadi dua dimensi saja, yaitu IH dengan IV saja. Yang ini saja jadinya. Ini satu, ini yang kedua. Jadi dengan cara apa? Dengan cara SH ini kita ganti dengan NH min IH. Kemudian SV yang ada di sini kita ganti dengan NV min IV. Oke. Jadi kita sudah punya model ya yang sederhana yang bisa merepresentasikan
vector-borne disease. Jadi penyebaran penyakit melalui vektor. Di sini kita hanya melibatkan dua kompartemen ya, dua kompartemen yaitu IH dengan IV. Kalau kita tulis model akhir adalah ini model terakhirnya. Model terakhir ini kita bisa menuliskan, jadi hanya di dua itu aja kita tulisnya pakai dot aja ya. IH dot sama dengan tadi C interaksinya di beta 2 karena dari manusia, kemudian SH nya itu kita ubah menjadi tadi NH dikurangi dengan IH, dan SH ini SH ini akan berinteraksi dengan siapa? Dengan ini dengan I ya. I yang dari vektor. Jadi ini IV. Ya. Dan tadi ada laju kesembuhan sebesar alfa IH di sini. Lalu yang kedua untuk vektornya, I dot vektor itu dia berasal dari mana? Dari C-nya sama, beta 1, dan SV-nya itu direduksi menjadi NV dikurangi dengan IV. Berinteraksinya dengan siapa? Si SV ini SV berinteraksi dengan si IH. Dan ada kematian, kalau nggak salah di sini ada kematian sebesar mu tadi ya, mu IV. Udah, ini adalah model ya yang merepresentasikan penyebaran penyakit melalui dengan melalui vektor. Jadi kalau ada penyakit yang menggunakan vektor itu ujungnya atau misal kita bisa menggunakan model yang seperti ini. Ini model yang sangat sederhana ya. Oke, tugas berikutnya adalah dari dua ini kita akan mengetahui equilibrium point. Kemudian yang keduanya adalah apa? Nanti kita kerjakan equilibrium. Kemudian ada R0 basic reproduction number. Kemudian ya tentunya kestabilan. Oke, sampai sini apa ada pertanyaan?